Tunggu. Kan disuruh pakai baju sekolah. Nah, ini baru bener. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Arianda dari grup 4 kelas 9A. Saya akan membahas tentang bagaimana cara proses pembentukan tanah. Siapa sih yang nggak tahu tanah? Kalau nggak tahu, bukan manusia namanya. Tanah itu adalah tempat tinggal semua makhluk hidup, baik yang hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Tapi tahukah kalian gimana cara pembentukan tanah itu? Mari kita bahas. Pada proses pembentukan tanah, hal pertama yang akan dialami adalah proses pelapukan batuan. Pelapukan batuan adalah proses hancurnya massa bebatuan baik secara kimiawi, fisika, maupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana setiap proses pelapukannya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca di sekitar batuan tersebut hingga menjadi tanah. Proses pelapukan batuan ini dibagi menjadi 3, yaitu proses pelapukan kimiawi, fisika, dan biologi. Yang pertama, pelapukan kimiawi. Pada pelapukan kimiawi ini, faktor yang sangat mempengaruhi yaitu hujan asam. Hujan asam ini sangatlah sering terjadi, bahkan membuat pelapukan batuan yang letaknya lebih dalam. Yang kedua, pelapukan fisika. Pelapukan fisika ini, faktor yang mempengaruhinya adalah perbedaan temperatur dan juga iklim yang secara drastis, sehingga membuat bebatuan akan mengalami perpecahan. Tetapi dalam pelapukan fisika ini, struktur kimia yang ada di dalam bebatuan tidak akan berubah sama sekali. Oleh sebab itu, mineral yang ada di dalam bebatuan masih tetap sama. Dan yang ketiga adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologi ini terjadi karena disebabkan oleh makhluk hidup. Pada umumnya, pelapukan ini berlangsung setelah tanah sudah terbentuk dan siap digunakan sebagai media hidup oleh makhluk hidup. Proses pembentukan tanah selanjutnya yaitu proses pelunakan struktur batuan. Setelah mengalami pelapukan, bebatuan tersebut kemudian pecah menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Pecahan bebatuan inilah yang selanjutnya akan mengalami proses pelunakan. Pada proses ini, air dan udara akan masuk ke dalam celah-celah bebatuan tadi, kemudian akan mengalami proses pelunakan. Pada proses pelunakan bebatuan ini, waktu yang dibutuhkan sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Dan makhluk hidup yang dapat hidup dan berkembang sangat terbatas, seperti lumut dan mikroba. Proses selanjutnya yaitu proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Setelah proses pelunakan selesai, proses pembentukan tanah selanjutnya yaitu dengan tumbuhnya tumbuhan perintis. Tumbuhan ini lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar tumbuhan tersebut akan masuk ke dalam celah-celah bebatuan yang lunak dan memecah bebatuan tersebut. Proses pembentukan tanah yang terakhir yaitu proses penyuburan. Pada proses ini, tanah yang telah terbentuk akan mendapatkan bahan-bahan organik dari hewan atau tumbuhan yang hidup di atasnya. Dan dalam hal ini, mikroorganisme tanah seperti cacing akan mendapatkan peranan yang penting dalam proses pembentukan tanah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah antara lain adalah 1. Batuan induk. Batuan induk adalah bahan asal yang nantinya akan membentuk ke tanah. Yang kedua, iklim. Iklim yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan tanah adalah temperatur udara dan curah hujan. Temperatur udara berperan sebagai proses pelapukan batuan secara mekanik, sedangkan curah hujan berpengaruh pada proses pembentukan tanah secara fisik dan kimia. Yang ketiga, makhluk hidup. Makhluk hidup yang berperan dalam proses pembentukan tanah adalah tumbuhan sederhana dan jasad ternik. Yang keempat, bahan organik. Bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup berpengaruh pada pembentukan warna dan zat hara di dalam tanah. Yang kelima, topografi. Topografi atau relief adalah keadaan muka bumi pada suatu daerah. Pembentukan tanah memerlukan tempat atau fotografi tertentu. Misalnya pada daerah yang topografinya datar. Pada daerah yang topografinya datar, pembentukan tanah akan lebih cepat daripada di daerah yang topografinya miring. Dan yang terakhir adalah waktu. Perubahan batuan induk untuk menjadi tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya untuk membentuk tanah setebal 30 cm memerlukan waktu selama 100 tahun. Dari penjelasan di atas,
kita dapat menarik kesimpulan bahwa syarat utama terbentuknya tanah ada dua, yaitu bahan asal atau batuan induk, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bahan induk tersebut. Itulah tadi penjelasan tentang bagaimana sih proses pembentukan tanah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.